Dia sama Romo Romanus tuh kagak bisa renang. Ya kan? Lalu saya bilang, bro, ya udah kita berjemur aja sembari minum kelapa muda. Saya bilang, asik kan? Ya, di Belitung pantainya indah, ya kan? Ada yang lagi berenang nih, Romo Yos Bintoro tuh, waduh, dia demen banget nyemplung, berenang sama Romo Bernard, berenang terus. Kita yang lain, Romo-Romo yang lain, kita duduk-duduk di pinggir pantai, nikmati kelapa, wih asik. Tiba-tiba ada dua perempuan pakaiannya seksi. Tiba-tiba ada dua perempuan pakaiannya seksi. Dia nyapa begini. Selamat siang Romo. Ke Romo Yus sama Romo Romanus. Dalam hati saya. Wah gila OKS mendunia. OKS sampai Belitung ada yang kenalin. Saya bilang gini kan ke Romo Yus. Wah gila lu bro. Gila lu sampai Belitung aja ada yang kenalin. Pakaiannya kayak begitu lagi. Two pieces. Wah elah. Two pieces. Selamat siang Romo. Kemudian kita lagi telanjang dada juga. Jaelah. Selamat siang Romo. Pantai. Masa pantai pakai tuxedo ya kan. Pakai jubah bukan pada tempatnya. Kita pakaian pantai mau berenang. Anak pantai nih ceritanya gaya. Udah pakai kacamata hitam. Gak lama ada lagi. Lewat. Seksi lagi. Kali ini Romonong yang disapa. 77 tahun. Selamat siang Romo. Wih, kok Romonong dikenal ya saya bilang. Saya langsung lihat celananya. Ada tulisan Romonya enggak? Kan biasa celana para Romo tuh ada tulisannya Romo gitu ya. Wah makanya jangan-jangan dikenali karena jangan-jangan celananya ada tulisan. Saya lihat celana Romonong ada tulisannya enggak nih Romo. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Wih kok pada kenal. Tadi Romo Yus, Romo Romanus, Romonong juga dikenal. Enggak lama ada lagi two pieces lewat. Wis. Kali ini nyapa saya. Wis ya gak? Romo Luki ya? Iya, saya bilang gitu. Kok kenal sih? Saya bilang gitu. Ya kan ini udah jauh Belitung, kita mainnya di Belitung ya kan. Saya bilang, kok kenal sih? Lalu dia bilang gini pada saya, ih Romo lupa, aku suster Ika. Tadi yang lewat itu suster Magaret sama Birgita. Dia bilang, oh para suster mainnya di situ juga. Sama. Kita gak ketemu suster ya. Untung gak ketemu kita. Saya sampai lihat-lihat jangan-jangan Romonong celananya ada namanya. Ternyata suster mainnya ke situ juga. Aduh. Ya kan. Ini main bucun nih. Bukan firman Tuhan. Udah jangan. Nah, Ibu Bapak ya. Ini generasi pembagian generasi ke generasi yang ada ini dia. Ya, ada yang generasi baby boomer. Saya yakin yang hadir di sini ada yang masuk generasi ini? Ada ya? Ya udah kelihatan karena sekarang udah mulai bau-bau minyak angin. Ya, ada yang generasi X ya. Generasi X-nya itu dari tahun 65 sampai 76. Lalu ada generasi milenial. Oh, saya masuk generasi milenial nih. 77 sampai 95. Cirinya adalah pede. Wah, saya mah pede banget, nggak tahu malu bahkan. Berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif. Wah, bagian ini tidak benar, haus perhatian. Lalu selanjutnya ada generasi Z. Tahun 96 sampai 2000 menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi dan berorientasi target. Yang terakhir adalah generasi Alpha 2010 sampai dengan sekarang cirinya belum terdeteksi. Ini pembagian masa menurut generasinya.
Next, kita ganti lagi ya. Nah, ibu bapak, ini perkembangan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Yang lebih cepat dewasa adalah anak perempuan. Lebih cepat dewasa. Anak zaman sekarang beda banget. Anak perempuannya dulu malu-malu. Anak zaman sekarang, udah mulai langsung pakai make up. Udah tahu make up ibu bapak, saudara-saudari. Kalau zaman dulu ibu bapak, ada pepatah yang mengatakan kalau bulu mata jatuh, artinya ada yang rindu. Ya. Kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh udah pakai bulu mata tuh. Tiap kali dia pegang-pegang matanya. Kalau bulu matanya jatuh, artinya apa? Lemnya kurang kencang. Ya. Itu mesti pakai Alteco. Biar kencang. Ya ibu bapak, gara-gara bulu mata ya, saya pernah dibikin GR sama ibu-ibu. Saya kira nih ibu-ibu, kok dia ngeliatin saya mulu. Ya. Tiap kali dia komuni, matanya begini ke saya, tubuh Kristus, amin. Matanya begitu, amin. Anti badai, amin. Iya ternyata itu dia karena keberatan bulu mata. Jadi matanya tiap kali kedip-kedip mulu. Saya kira dia kedip-kedipin saya. Ya. Wah hampir dibuat GR saya sama dia. Nah saudari-saudara, pertumbuhan laki-laki untuk masa pubertasnya lebih terlambat sedikit. Kalau perempuan, masa pubertasnya udah dimulai di usia 10 tahun. Ya. Mengakhiri masa childhoodnya, masa anak-anaknya, diakhiri dan umur 10 mereka udah masuk puber. Ya. Sementara laki-laki beda, umur 11, umur 12 tahun baru masuk pubertas. Beda sekali tingkat kedewasaannya. Ya. Perempuan itu masuk masa youth, ya, remaja, masa dewasa awal dari usia 12,5. Dia udah masuk masa adolescence, ya, masa youth, dewasa awal. Tetapi laki-laki lebih lambat, umur 14 dia baru mulai dewasa. Berbeda sekali, jadi kita tahu ya pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Lanjut. Aduh, belum ayat-ayat saya udah mulai cemas deh. Bucun udah ngeliatin mulu. Ayo, cek. Nah, ini belum lagi ayatnya. Ya, ibu bapak, ini yang berbeda masa lalu dengan masa sekarang. Perbedaannya karena teknologi. Ya, yang sama dulu dan sekarang, going to school sama, doing homework sama, spending time with family sama, ya pergi ke sekolah, mengerjakan PR, punya quality time bersama dengan keluarga juga ada. Helping with the housework, juga playing sport sama dulu dan sekarang. Tapi yang berbeda ini ibu bapak, dulu dan sekarang. Dulu itu kita belajar, saya dulu masih pakai sistem belajar yang namanya CBSA. Tahu ya CBSA? Cara apaan yang siswa aktifnya zaman dulu. Zaman dulu guru datang cuman suruh catat. Ya. Maka kami suka ngasih singkatan CBSA, kepanjangan dari catat buku sampai habis. CBSA, catat doang. Datang kasih catatan. Zaman dulu kayak gitu. Zaman sekarang enggak. Ya. Sekarang semua dikerjakannya pakai komputer. Saya tadi ngamati ibu bapak ya. Zaman dulu kalau ada seminar, retret akan catat di buku. Zaman sekarang foto. Foto aja kelamaan. Pakai catat foto aja. Ya ini zaman sekarang. Berubah sekali. Dari sudut komunikasinya juga berubah. Dulu pertemuannya langsung, meetingnya live. Lalu zaman dulu kalau ibu bapak pacaran,
tulis tulisan surat. Iya kan? Makanya ada lagunya tuh. 1, 2, dan 3. Zaman dulu tuh lebih romantis. Ya kan? Lebih romantis. Mau buka surat aja pakai nyanyi dulu. 1, 2, dan 3. Ku mulai membaca. Selanjutnya apa? Ketahuan ya, ordenya ketahuan kan? Orde-orde yang baca surat pakai nyanyi dulu ya. Saya termasuk, tadi kan generasi udah termasuk yang milenial ibu bapak. Saya dulu lagi bucin, gini-gini pernah bucin loh saya. Yes. Pakai telepon umum tapi. Ya. Karena telepon di rumah mahal, nggak boleh. Jadi dulu itu saya nabung, gopean, 500 rupiah. Saya tabung tuh, saya masukin kantong plastik buat telepon kekasih. Karena kalau cepet baru masuk nih, baru cuman ngomong, sayang kamu udah makan apa belum? Tiba-tiba dia langsung bunyi, tit, 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 tit. Masukin lagi. Tetapi kalau gopean agak lama. Ya, kalau masukinnya 500-an tuh agak lama ibu bapak. Seneng. Saya ingat masa dulu pacaran. Kan kita tuh pengennya berlama-lama ngomong sama si dia. Iya gak? Coba sekarang ibu bapak masih tahan berlama-lama ngomong sama si dia yang ada di sebelahnya? Dia yang ada di sebelahnya masih tahan gak? Atau sekarang udah mulai ketika dia udah banyak ngomong akan atau udah mulai kayak gitu? Ya. Dulu waktu pacaran kan membaca suratnya bergetar rasa di dada. Bergetar rasa di dada. Dik, dik, dik. Sekarang masih nggak? Atau tiap kali ngomong udah mulai gini. Papi kalau ngomong ngegas ya. Mami kalau ngomong ngegas ya. Ibu bapak, saya pernah didatengin konsultasi 2 orang tua. Ya. Istrinya lagi konsultasi nih. Suaminya terus ngomong. Kenceng ngomongnya kenceng. Lalu istrinya bilang gini. Tuh Romo lihat. Lihat tuh Romo lihat. Dia mulai ngegas Romo. Lihat Romo. Istrinya juga kenceng ngomongnya. Lalu bapaknya bilang gini kepada saya. Romo, aku tuh gak ngegas Romo. Emang kuping aku udah mulai budak. Dia bilang. Jadi gak ngegas. Istrinya juga saya kira udah mulai budak. Jadi dua-duanya kalau ngomong kencang. Karena faktor usia. Enggak saling ngegas sebenarnya. Dulu waktu saya pacaran. Pengen banget ngomongnya tuh selalu. Ya omongan yang kadang-kadang. Seperti Judika katakan ya kan. Judika lagunya yang terus apa lanjut gimana ya? Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Ya gitu kan. Enggak ada yang bahasa kata-katanya pas di mana itu ya? Lupa saya. Kadang-kadang kan ngomongnya itu kita ngomongan yang basi. Ini pedanda malam nelponnya nih saya. Pertanyaannya gini. Sayang, kamu udah mandi apa belum? Lah kan udah malam. Ya. Zaman dulu kalau udah malam belum mandi, diomelin. Ya. Tapi pertanyaannya masih gitu. SMP tuh, sayang kamu udah mandi belum? Ya udahlah kan ini udah malam, kata dia gitu. Terus gantian dia ngomong gini, kalau kamu sayang, ya juga sama, kan ini udah malam. Ngapain kita ngomong gitu ya? Iya, ya ngomongannya cuman kayak gitu. Udah makan apa belum? Semua obrolan yang tidak jelas diobrolin pokoknya. Karena pengen berlama-lama. Dan ibu bapak, zaman dulu kalau dia ngobrol itu sama, lagi bucin ya sama kekasih. Kita gak berani ada yang nutup duluan. Karena kalau kita nutup duluan, besok jadi pembahasan. Sayang, kamu udah gak mau lagi yang ngomong lama-lama sama aku, coba.
Jadi itu kita berdua ya, saya sama pacar saya yang dulu. Tiap kali telepon tuh takut untuk tutup telepon. Sampai saya menemukan tips, saya bilang sama dia gini. Sayang, ya udah yuk kita tutupnya bareng-bareng aja yuk. Aku bilang gitu. Lalu dia bilang, ayo. Aku hitung ya sayang ya. 1, 2, 3. Ih kok kamu belum tutup? Jijai banget. Ya. Pacaran anak zaman dulu. Ya. Ih kamu kok belum tutup? Kamu duluan deh. Enggak kamu aja. Masukin lagi gopek. Enggak putus-putus. Ya. Zaman dulu kayak gitu ibu bapak ya. Kita pengen ngomong tuh berlama-lama. Tapi coba, anak zaman sekarang kan ngomong singkat-singkat. Ngomong di WhatsApp selalu ngomongnya pakai teks, ngomongnya pakai di WhatsApp. Dan disingkat-singkat ngomongnya. TTDJ, TTDJ. Wah elah. Tulis hati-hati di jalan aja dia tulis TTDJ. Gitu loh. Kita ngomong, orang tua ngomong panjang lebar ngasih teks. Kamu nanti pulang sekolah gini-gini ya sayang ya. Ganti baju, makan, jangan lupa pergi les. Dia cuman kasih oke. O sama K. Oke. Atau cuman dikasih jempol doang. Kadang-kadang orang tua baper tuh ya. Sama anak-anak yang kayak gitu. Emang beda, anak zaman sekarang emang beda. Harus kita pahami lah. Tadi bahasanya beda. Idolanya beda. Cara bermainnya beda lingkupnya. Beda memang ibu bapak. Tetapi ketika kita memahami mereka. Wah ini sebuah peluang dan kesempatan. Gereja pun mau memahami mereka ini. Ya, ibu bapak, saudari-saudara. Sekarang itu beda sekali. Dulu main di luar. Bermain sama temen, sekarang mainnya lebih playing video games. Lalu hanging out on Facebook, Instagram. Coba, saya ngeliatin ini ada yang berubah nih, berubah. Ibu-ibu juga suka ikut-ikut zaman sekarang. Anaknya sakit, bukan dibawa ke dokter, sekarang malah update story di Instagram. Doain kakak ya, semoga cepat sembuh. Lu bawa ke dokter. Update story tidak menyembuhkan dirinya. Ya. Coba zaman dulu kita sebelum makan, kita akan berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Zaman sekarang coba. Foto. Masukin story. Coba, retret ini udah pada masukin story belum? Update sekali. Ya, nah, ibu bapak, saudari-saudara, beda ya. Beda sekali yang dulu dengan yang sekarang. Beda banget. Sekarang itu saya pernah ngajak anak muda, anak OMK makan. Anak OMK PIK nih makan, saya ajak makan. Saya udah ngerti lah anak PIK lah. Saya tanya sama mereka, kakak kau mau makan di mana? Romo, aku mau makan di Momo Paradise. Saya udah mikir nih, wah Momo Paradise deh. Satu orang si peceng yang standar. 10 orang sitiau nih gua nih harus siap. Karena kalau saya pergi sama anak muda, saya nggak boleh lupa dompet ibu bapak. Nggak boleh. Orang saya pernah makan mie nih di Muara Karang sama anak OMK. Kita udah selesai lama, udah ngobrol-ngobrol. Panas kan, kagak pakai AC di Muara Karang. Saya bilang gini, kak yuk cabut yuk, caps. Saya bilang gitu. Oh ntar dulu Romo, ntar dulu. Ngobrol dulu lah. Kenapa mereka lama-lama kayak gitu? Karena yang berdiri dulu harus bayar duluan. Wah elah,
Saya udah kepanasan habis makan mie kan. Ya udahlah gue berdiri lah sebagai yang tua kan ya. Udah I bayar 10 orang. Mie kan gak berapa duit. Mie di Muara Karang. Ya udah goban paling mahal ya kan. 50.000 bayar. Udah. Kali ini saya ajak makan. Mintanya ke Momo Paradise. Yang standar aja si peceng. Kalau dia minta daging yang ada huruf-huruf kayak ukuran kertas A4 gitu ya. A5 dompet ini nggak cukup buat itu. Ya. Saya bilang sama mereka, Kak, Momo Paradise gue kurang enak Kak, kurang suka aku bilang gitu. Alasan ya kan. Sinar pagi, nasi padang sinar pagi aja yuk ya kan. Ya kan kita makannya kuat-kuat anak muda. Saya bilang nasi padang aja Sinar Jaya tuh ada di Muara Karang. Oke lah Romo, gas. Makan nih kita nasi padang, mereka mau. Saya udah mikir, ya nasi padang mah ya udah gue bayarin lah nasi padang ya kan. Makan nih kita nih. Udah pesen, ada satu anak muda. Saya bilang gini, Kak, you kok belum doa udah makan sih Kak? Saya bilang gitu. Udah Romo, udah doa saya. Aku nggak lihat kamu tanda salib, saya bilang. Udah Romo, kapan? Saya bilang gitu. Tadi Romo aku tanda salibnya gini, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Gua kira lu ayan. Tanda salibnya modern sekali. Bapa, Putra, Roh Kudus. Modern banget tanda salibnya ya, mau makan nasi padang. Ya udahlah, anak zaman sekarang kayak gitu ya Bapak ya. Dia ngungkapin imannya malu-malu makan nasi padang. Kalau di Momo Paradise baru tuh. Kalau makan di Momo Paradise. Romo kita doa dulu. Doanya sembari. Kami memuji kebesaranmu. Momo Paradise kami memuji lo. Ya. Padang lu gak mau tanda salib ya. Bapa Putra Roh Kudus. Ya ada kelakuan anak-anak pik tuh. Nggak ada kan ya di sini ya. Kalau ada ntar saya nggak boleh pulang. ya lanjut. Nah, maka buat saya nih Ibu Bapak ya, tantangan kita di zaman sekarang nih. Anak zaman sekarang saya kira prinsipnya ini. Tell me I will forget. Show me I will remember. And involve me I will understand. Sama anak zaman sekarang kita cuman ngemeng aja, kita cuman ngomong aja. Dia bilang, gelap. Emang gua pikirin, EGP. Ya. Pastor aja ngomong itu mereka gak mau dengerin kok. Ya. Kalau hanya cuman kita ngomong, dia bilang I will forget. Gua akan lupa. Ya. Tetapi, tunjukkanlah sebuah keteladanan. Show me. Tunjukkan kepada kami sebuah keteladanan. Maka I will remember. Aku akan ingat itu. Saya dulu di dalam keluarga saya ya. Saya dibesarkan itu dalam budaya keluarga yang suka berdoa. Kita anak-anak, tahu sendiri anak-anak ya. Paling males, dikit lagi bulan Oktober, bulan Rosario. Keluarga saya kalau bulan Rosario, tiap malam kita anak-anaknya harus doa Rosario. Kan males ya, anak kecil ada aja alasannya. Enggak Pak, udah ngantuk nih, aku udah bobo. Lah itu masih ngomong. Tapi anak kecil alasannya banyak. Males kita ikut doa. Atau bilang, Pak udah Pak 3 kali salam Maria aja deh. Enggak pokoknya, harus Rosario. Tapi saya baru ngerti loh sekarang. Ketika dewasa. Saya diajarin kayak gitu. Sampai dengan hari ini. Saya kalau belum Rosario setiap hari. Gak enak rasanya. Ya. Walaupun ngantuk-ngantuk. Ya udah doa Rosario aja. Udah dari peristiwa ketiga. Tiba-tiba. Udah pagi. Baru sampai 3. Doa Rosario kan doa orang yang susah tidur ya. Akhirnya terus dibikin tidur. Biasa masa-masa krusialnya tuh 3 dan 4 tuh ya. Kita suka lewat tiba-tiba nyes saja udah langsung masuk
dalam alam tidur kita, tahu-tahu bangun ya masih peristiwa 3 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ibu bapak. Tapi saya tuh ditunjukkan sebuah teladan itu sama papa mama saya. Dulu motor di keluarga kami, saya itu 4 bersaudara. Ke gereja perginya tuh pakai motor Honda Win 100. Motornya Bang Dul. Ya. Motornya Sidul. Honda Win. Ya. Yang gak pakai starter elektrik. Masih pakai yang gini. Masih begitu. Ya. Bayangin ibu bapak. Tapi papa saya ngedidik kami anak-anaknya. Supaya ke gereja dari kecil. Dia rela bolak-balik 2 kali. Ya. Pertama 4 diangkut anak-anak. Balik lagi. Jemput ibu saya. Ibu bapak. Jadi kami ketika bertumbuh dewasa, nggak pakai disuruh. Tiap hari Minggu, karena ditunjukin teladan itu, tiap hari Minggu kita udah punya alarm otomatis. Kalau nggak gereja, nggak enak. Karena dari kecil udah dibiasain kayak begitu. Tetapi anak zaman sekarang ibu bapak ya, saya bilang kepada anak-anak, kamu harus rajin Minggu ke gereja. Lalu ada anak yang ngomong gini kepada saya. Romo, tiap hari Minggu papa maunya golep. Mama tiap hari Minggu ada senam jumba. Masih zaman gak tuh jumba yang entah apa. Saudara-saudara, kita harus memberikan teladan. Show me. Teladan itu yang akan diingat oleh anak-anak. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena selanjutnya ada bagian ini. Involve me and I will understand. To involve artinya ajak aku, libatkan aku. Maka aku akan mengerti. Maka aku akan ngerti. Anak zaman sekarang jangan cuma dibilang, nak sebelum makan kamu doa. Tapi bapaknya ketika makan gak doa, gak nunjukin teladan. Anak zaman sekarang akan bilang, bullshit lah gitu. Akan ngomong kayak gitu sekarang mah. Kita tunjukkan sebelum doa, makan kita berdoa. Dan kadang-kadang kita bilang, hari ini gantiannya kakak yang doa ya. Ketika dia dilibatkan untuk berdoa, dia akan nyantol dan mengerti. Sebelum makan aku harus berdoa. Ya. Jadi saya kira ini kata-kata mutiara yang bagus. Tell me I will forget. Show me I will remember. Involve me and I will understand. Lanjut. Ya terus saja ini kan ntar cerita-cerita lagi. Domelin bucun. Terus. Nah. What every parents needs to know. Apa yang orang tua harus tahu. Ini dia. Lanjut. Firman Tuhan kek. Belum lagi. Karena saya nyiapin 200 slide buat malam ini. Ibu bapak, apa yang orang tua harus tahu ya? Ya abis ini udah dibuka. Proses keduniaan berjalan terus. Dan semakin jelas arahnya. Allah semakin dipinggirkan dari kehidupan manusia. Sekarang ini, zaman sekarang ini nampak. Kalau mulai ada fenomena gereja yang mulai kosong ibu bapak saudara-saudari. Jangan-jangan buah hasil penegasan Tepas tahun 2015 betul ya. Di zaman sekarang proses keduniaan yang sekarang ini terus berjalan. Ketika orang anti dengar firman Tuhan. Ketika orang anti dengar kata gereja. Ketika orang anti dengan komunitas-komunitas gereja ini. Ikut acara-acara di lingkungan. Jangan-jangan Allah sedang terpinggirkan dari kehidupan kita. Ya, maka tadi saya udah intip abis ini firman Tuhan. Firman dulu ya. Saya ambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 8. Karena gak ada ayatnya, kita bergantian tiap titik ya.
Bapak-bapak baca pertama, nanti kalau udah titik, gantian ibu-ibu. Ya. Atau gantianlah, ladies first, ibu-ibu duluan. Bapak-bapak yang kedua. Ya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Pucun, udah ya janji saya ada ayat deh. Ya elah. Matius 13. Oleh-oleh untuk belajar memahami anak zaman sekarang. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Saudari-saudara, saya percaya sekali dengan sabda Tuhan ini. Sabda Tuhan hari ini buat saya bicara, kalau kita tabur baik, tanahnya baik, akan bertumbuh baik. Ya. Kalau kita nabur baik, tanahnya baik, buahnya juga pasti akan baik. Saya percaya itu. Kalau ibu bapak menjadi orang tua yang baik dan selalu mau mengolah anak-anak yang dipercayakan kepada ibu bapak menjadi tanah-tanah yang baik, maka mereka pun akan bertumbuh dan berbuah baik. Saya yakin itu. Saya percaya gereja Katolik gak pernah ngajarin yang namanya hukum karma itu gak ada. Gereja Katolik gak pernah ngajarin yang namanya takdir. Maka gak ada tuh. Dalam gereja Katolik jadi nyanyian liturgi lagu yang namanya takdir memang. Nggak ada dalam nyanyian liturgi ya. Karena gereja Katolik tidak mengajarkan tentang takdir. Gereja meyakini yang namanya hukum tabur tuai. Gereja percaya itu. Kita nabur baik, kita juga akan menuai yang pasti itu ibu bapak. Saya percaya, dulu ketika saya di Papua, 5 tahun saya tugas, saya nabur cabai, nanam cabai. Enggak pernah saya menuainya durian. Enggak pernah. Naburnya cabai, nuainya cabai pasti. Jadi kalau di Jawa Barat, ada yang namanya stroberi petik sendiri. Saya di Papua karena suka makan cabai, sama almarhum Romo Herman, kita bibitin pohon cabai sampai 600 pohon. Cabai itu kan tumbuhnya cepat ya. Ketika udah kita pindah dari polybag, kita pindah ke tanah. Ketika panen banyak sekali 600 pohon. Maka saya sama Romo Herman almarhum bikin yang namanya di Papua, di sana petik cabai sendiri. Bukan stroberi, tetapi petik cabai terus dikiloin. Bayar 1 kilo 50.000. 600 pohon, banyak sekali ya. Saudari-saudara, saya percaya itu loh, dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Dulu ketika saya tugas di Papua, saya punya 19 ekor babi. Banyak. Dan rekor babi termahal yang pernah saya jual 1 ekornya adalah 27 juta. Mahal babi di sana karena hewan adat. Kenapa mahal? Makanannya juga pakai pesawat datenginnya. Babinya naik pesawat tadi saya bilang. Makanannya juga naik pesawat. Kalau makanan babi hanya dari pelepah pisang dicacah-cacah, itu babi tidak gemuk. Ya. Harus dikasih konsentrat 511. Sampai apal tuh. 511 ada vitaminnya supaya gemuk.
Ya kan? Ibu bapak bisa kebayang gak? Saya punya 19 ekor. Satu ekornya tadi berapa? 27 juta. 26 tuh saya nyarter pesawat. 26 juta. Jadi saya jual 2 babi bisa charter pesawat PP Bomomani Timika. Bolak-balik. Dengan penuh ketekunan ya. Tiap pagi dan sore itu babi-babi 19 ekor dengan tekun saya loh. Selama 5 tahun saya kasih makan tiap pagi dan sore. Supaya itu babi jadi gemuk-gemuk, sehat-sehat. Saya percaya loh ibu bapak. Apa yang dulu saya tabur di Papua. Hari ini saya tuai di paroki Pantai Indah Kapuk. Betul loh, saya percaya hukum tabur tuai. Sekarang saya di paroki Pantai Indah Kapuk, tiap pagi dan sore saya diantar umat babi. Dulu saya ngasih makan babi, sekarang saya dikasih makan babi supaya gemuk. Yang saya tabur dulu, saya tuai hari ini. Di meja makan saya tiap hari cukyok, babi cin. Modelnya kayak gitu-gitu aja. Sejak perbabian semua. Maka saya ingin ngajak. Kalau kita mau memahami anak-anak zaman sekarang. Mulailah dengan kita memberikan teladan yang baik. Teladan iman yang baik kepada mereka. Ya. Kalau kita memberikan teladan yang baik. Jangan malah ikut-ikutan kayak gini ya. Kadang-kadang ada orang tua yang kebablasan mau jadi sahabat sama anaknya. Saya kira orang tua tetap harus menjadi orang tua. Saya kira. Ya. Karena kadang ada yang kebablasan. Jadi dalam tanda petik, anak-anak jadi kurang ajar. Ya. Karena apa? Karena udah nganggapnya orang tua sebagai temannya. Saudari-saudara, orang tua harus tetap menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik buat anak-anaknya. Mendampingi anak-anaknya sebagai tutor atau mentor. Bukan menggurui terus anak-anaknya. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau kita suapin dengan kebaikan versi kita. Dia akan bilang, aku udah uwe. Dia bilang gitu. Udah males dia dengernya. Kalau tiap kali cuman kita omelin, kita omongin. Kakak, kamu harus begini. Dia pasti balik badan langsung gini. Gak cukup dengan kita hanya omongin. Berikan teladan yang baik. Libatkan mereka. Maka saya senang. Di sini juga ada anak-anak mudanya yang hadir. Bukan hanya orang tua. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak muda. Ya, inilah retret keluarga ya kan. Bersama-sama jadinya. Dan saya titip-titip ibu bapak semua. Saudara-saudari. Mari kita ajak anak-anak kita selalu ya ke gereja. Ke gereja. Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Jangan sampai anak-anak mulai meninggalkan Ekaristi. Kalau mereka mulai meninggalkan Ekaristi, udah deh tuh. Siap-siap ibu bapak nanti akan mendengar. Dia akan bilang kepada Anda, kepada ibu bapak, saudara-saudari, Mama, aku mau memilih iman yang lain. Ya. Kalau udah meninggalkan Ekaristi, biasanya seperti itu. Ya. Jadi ajak selalu ke gereja karena Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Lanjut. Lanjut apa bagi-bagi hadiah? Hah? Bagi-bagi hadiah. Oke. Hadiah, ladies. Berarti udah mulai bosan. Hadiah. Bagi-bagi hadiah. Hah? Iya. Saya mau bagi-bagi hadiah. Ini pertanyaan seputar kitab suci. Wis. Karena ada bucin jadi soal kitab suci. Yang lain buat game. 3. Ya, Ibu Bapak. Pertanyaan seputar kitab suci ya. Coba saya mau tes dulu kepada ibu bapak saudara-saudari semua. Tuhan Yesus itu dilahirkan di, pada tahu semua ya. Bethlehem itu artinya rumah roti, Bethlehem ya. Nah, para murid Yesus jumlahnya ada berapa?
Wah, tahu semua. Tapi itu bukan pertanyaannya, hanya pemanasan saja ya. Nah, saya ingin tanya soal ini Bu Bapak. Saat perjamuan malam terakhir. Tahu ya saat perjamuan malam terakhir? Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan para muridnya. Lalu, ya Yesus memecahkan roti, hebat sekali Oma. Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Dengan mengatakan, kalau aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, hendaklah engkau juga saling. Pertanyaan saya, sebelum Yesus lakukan makan bersama dan cuci kaki bersama, apa yang Yesus buat? Angkat tangan. Iya, apa Bu? Foto bersama. Ya, itulah. Selfie dulu dia. Karena kalau tidak ada gambar perjamuan malam terakhir. The Last Supper. Ya. Foto bersama dulu. Kata Bucun, ini pastor apa? Katanya, ngajari kok kayak gini. Lagi. Ini serius. Sekarang kisah kebangkitan. Yesus kan wafat. Hari apa? Hari Jumat. Ya, Yesus wafat di hari Jumat. Kita kenal dengan sebutan Jumat Agung, hari wafatnya Yesus. Namun dia tidak berlama di dalam kubur. Hari ketiga, pertanyaannya, sebelum Yesus keluar dari kubur, apa yang dia buat pertama kali? Hadiah nih. Apa? Melipat kain kafan kurang tepat, ya Kak? Apa? Buka mata kurang tepat. Bukan, apa? Hah? Aduh, kurang kedengeran. Bu, maju Bu, sini Bu. Ayo Bu, maju Bu. Nggak apa-apa Bu, jangan malu. Ya, Ibu jawab karena saya nggak kedengeran, kuping saya udah mulai budak. Ya, sebelum Yesus keluar dari kubur setelah dia bangkit, Yesus buat apa Ibu? Pakai baju. Pakai baju atau ganti baju. Luar biasa. Selamat Ibu ya. Iya. Yesus dia fitting dulu ya kan. Terus malaikatnya bilang sama Yesus, "Sus, Paskah, pas banget." Maka ada Paskah ya. Jadi etimologi kata Paskah dari jawaban malaikat itu ya. Pertanyaan malaikat, Paskah pas banget ya. Ini kitab suci apa sih katanya ini? Aliran sesat katanya. Oke, terakhir mah harus serius lah kalau terakhir lah. Udah terakhir ini. Ibu bapak kita tahu saat Yesus baru lahir, 3 raja datang. Namanya siapa aja? Gaspar, Melkior, Baltasar. Mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan juga banyak gembala-gembala yang datang. Sebutkan salah satu nama gembala yang datang. Apa Pak? Hah? Coba maju sini Pak. Apa Pak? Nama gembala yang datang. Mari Pak, maju Pak. Tadi Rama 3 Raja kita semua tahu ya. Ini Bapak berarti sering baca kitab suci nih. Ikut PD Thomas ya Pak ya? Hah? Oke. Siapa Pak nama salah satu gembala yang datang ketika Tuhan Yesus lahir? Asep. Asep. Pak. Udah bohong Asep lagi namanya. Ya. Minimal nama-nama Timur Tengah gitu. Ya. Itu Asep itu kepanjangan dari Yosef, panggilannya Asep, ya. Yosef sebenarnya, ya. Itu gembala yang datang. Tidak tertulis dalam kitab suci, tidak ada namanya. Jadi siapapun yang jawab, udah betul aja lah pokoknya lah. Lah orang kagak ada memang. Bucun aja kagak tahu dia. Ya, itu kan kitab suci berjalan, dia aja bingung apa nama gembala yang datang katanya. Ya.
Ibu bapak, slide saya masih banyak, tapi kan waktunya udah habis. Kita tanya jawab aja. Ya. Anda bertanya, Ibu Chun yang akan menjawab. Sesi tanya jawab ya, katanya tadi diberikan waktu buat tanya jawab. Mari dibantu oleh moderator kita. Ladies and gentlemen. Momennya. Oh enggak ya. Kirain nama panjangnya ladies and gentlemen. Yuk. Oke, penanya pertama. Langsung nih. Boleh kok nanya balik ke Romo yang gak ada di Alkitab? Oh udah. Ini dis ada ini tanya. Mau tanya. Oh oke. Sini. Ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya lempar. Call a friend. Iya Bu. Mari Bu. Sore Romo. Iya, sore Bu. Malam Bu ini. Oh ya malam. Mau jam 7. Mau tanya apa bedanya karma sama tabur tuai? Apa? Bedanya karma sama tabur tuai. Oh, karma sama tabur tuai. Oke Bu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu langsung ya. Karma Bu. Karma itu kan hukum yang katanya diturunkan. Karma itu. Hukum yang diturunkan maksudnya begini. Kalau orang tuanya berbuat sesat, berbuat dosa, karmanya anak-anaknya kagak akan sukses. Gereja gak pernah ngajarin kayak gitu. Ya. Iya, gereja tidak percaya sama yang namanya karma. Tidak mengajarkan tentang karma. Dulu saya belajar yang namanya takdir dan hukum karma. Kayak dosa orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Itu tidak diajarkan oleh gereja. Gereja mengajarkan yang tadi itu. Tabur tuai. Kita tabur yang baik, kita akan nuai yang baik. Buat saya kalau ini sih kepastian Bu. Bukan kepastian itu artinya alam pasti akan begitu. Nabur cabe, nuainya juga cabe. Kita tabur yang baik, kita menuai yang baik. Tapi coba nih, saya pernah mengalami ini. Saya ada pelayanan di daerah Meruya. Saya lihat Google. Dekat sekali dari Pantai Indah Kapuk. Siang-siang saya lihat Google. Cuman 38 menit. Saya spare waktu, misalnya jam 7 malam. Itu Google saya lihat di waktu siang. 38 menit, misa di daerah Meruya. Ternyata jam 6 saya lihat Google, 1 jam 20 menit. Wah cemas saya dong, cemas saya. Waduh mati nih saya nih, terlambat nih. Saya mikirnya 38 menit, ya udah saya spare waktu jam 6 jalan, aman. Ternyata saya tidak tahu, kalau jam pulang kerja di peak itu, baru keluar dari gereja saja, sudah macet. Belum lagi ngantri ke tolnya. Ini Ibu Bapak, weekend ini nih. Weekend kalau ke PIK. Waduh, itu ngantri masuk tolnya. Kalau Ibu Bapak mau masuk tol Pantai Indah Kapuk dari PIK Avenue. Itu ngantrinya tuh dari itu loh. Pasar PIK, pasar modern. Itu dia mulai ngantri kalau weekend. Ya. Jam-jam segini nih, waduh pokoknya jangan coba-cobalah. Ya. Saya selalu naik motor kalau ada misa-misa di daerah PIK 2 weekend, saya selalu lebih milih naik motor. Ya. Saya gara-gara buru-buru, wah mulai nih aksi nih, naik mobil dari gereja, klakson-klaksonin orang, wah klakson, salib-salib. Nggak lama kemudian Bu, saya diklaksonin orang, gantian, saya diklaksonin. Dan ini Ibu Bapak, ketika udah mau masuk pintu tol nih, saya udah seneng nih, saya urutan nomor 3, 1, 2, 3. Saya urutan nomor 3 nih. Pakai yang nomor 1 saldonya tidak cukup. Lama sekali. Ya. Yang nomor 2 bukannya turun nolongin, dia malah klakson-klaksonin tuh orang. Jadi kan makin panik tuh orang. Saya yang nomor 3, akhirnya saya turun. Karena saya buru-buru Bu, saya turun. Wah saya turun. Udah Pak, saya tapin. Dikasih 20.000.
Kan tol di situ 10.500. Hah? Iya masa saya kasih kembali 9.500 ya kan? Kan gak punya saya. Saya bilang sama masnya itu, Mas bawa aja mas. Oh terima kasih ya kok, dia bilang gitu. Wah gila, udah gua tolongin lo manggil gua engkoh lagi. Ah ya udahlah ya, udah nasib muka kayak gini ya udahlah. Saya kan lebih mirip engkau kan daripada pastor. Makanya saya malam hari ini pakai jubah langsung loh sama belt. Wish. Kenapa saya pakai jubah langsung? Supaya enggak kelihatan kayak engkau amat lah ya. Walaupun muka ini lebih cocok jualan kue tiaw siram di Muara Karang. Jualan siobak. Ci, berapa on Ci? Ya elah, lebih cocok ya kan. Pastor ya. Nah ibu bapak, puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Ya. Enggak terlambat amat. Ya. Saya nyampe jam 7:10, lumayan lah ya. Terlambat 10 menit, nggak apa-apa lah ya. Minta maaf. Aduh terlambat 10 menit, minta maaf karena macet banget saya bilang. Oke, saya misa, udah selesai misa. Pulang ibu bapak, masuk tol Meruya. Saya ngetap, ini pintu tol rusak apa ya? Gesek-gesek. Tidak bisa, tidak buka-buka. Tidak buka-buka bu. Ternyata ada tulisan saldo tidak cukup. Gara-gara tuh nolongin orang tuh. Tapi saya kira ini bukan karma lah bu, bukan karma. Karena selanjutnya di belakang saya ada cinci keluar. Wish, cek. Terus dia bilang gini kepada saya, kok habis ya saldonya ya kok? Iya Ci, habis, sorry Ci, saya bilang gitu. Encinya ngetepin. Saya kasih 20.000. Lalu encinya bilang, nggak usah kok bawa aja. Buat saya ini tabur tuai, bukan karma bu. Gereja, kalau karma tuh diturunkan yang buruk-buruk, karma. Ya, saya nggak tahu kalau ada karma baik. Tetapi karma itu selalu hubungannya dengan sesuatu yang buruk. Beda dengan tabur tuai itu sesuatu yang baik. Kita menabur yang baik, kita tuai yang baik pula gitu loh. Tadi kalau saya nggak nolongin itu mas-mas, saya nggak ketemu cinci cakep malam ya. Gara-gara nolongin tuh mas-mas ketemu mencinci cakep. Itu sih bu jawaban saya bu ya. Ya terima kasih. Thank you Romo. Masih bisa satu lagi? Iya, wah bu. Ini banyak. Satu aja. Romo yang pilih deh yang mana mau. Coba deh. Takut diomelin lu. Banyak. Yang mana mau? Bebas, yang mana aja. Anak muda deh ya. Minta maaf ya bu. Anak muda yang mana ya? Semua anak muda lagi. Ya ini berasa muda lah. Itu lebih semangat mau. Berdiri ampean. Oke lah. Oke. Sore Romo. Iya. Bagaimana gereja menyemangati generasi sekarang dalam mental health? Oke. Thank you Bu. Ini sebenarnya slide saya habis tadi tentang bagaimana gereja. Coba deh kasih slide saya yang bagian ini aja nih. Ya di atas itu tuh. Ya, bukan ini sih, tapi nggak apa-apa ini. Saya seneng nih dengan gambar ini. Nggak apa-apa, coba gambar yang tadi aja. Yang ada anak pakai laptop. Ibu bapak, anak ini ikut misa online ketika zaman COVID. Bapaknya ngintip ke kamarnya, terus dia foto anaknya ini. Dan fotonya dikirim ke saya. Ya. Dia nyalain lilin loh. Ini malam Paskah nih. Waktu itu belum boleh misa. Ya. Misanya masih terbatas. Bapaknya kirim, Romo. Saya bangga sama anak saya, dia bilang. Dia bisa di kamarnya. Saya terharu dan saya kirim foto ini ke Romo.
cerita background keluarga ini ya. Bapak ini nikah beda agama. Ibunya Muslim. Bapaknya Katolik. Janji seorang Katolik ketika menikah beda agama atau beda gereja. Orang Katolik berjanji begini, akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pembaptisan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga. Dan mendidik mereka menurut tata cara iman gereja Katolik. Tapi biasanya orang Katolik suka janji tinggal janji. Betul ya? Bapak ini tidak. Dia ingat janjinya. Dia baptis anaknya. Dia didik anaknya dalam iman Katolik. Dia berikan teladan iman yang baik buat anak ini. Anak ini ikut misa online tanpa harus disuruh sama bapaknya. Anak ini misa dengan kemauannya sendiri. Karena dia ngerasa Ekaristi sungguh memberikan kekuatan baginya. Nah, bagaimana gereja menyemangati orang muda? Ini, ayo Kak, ganti dong. Nah, ini dia. Maka evangelisasi baru diperlukan Ibu Bapak. Nggak bisa gereja sekarang hanya ngomong aja. Metode anak-anak zaman sekarang untuk menyemangati mereka harus meliputi metode yang seperti ini. Multitasking. Yang visual yang bisa mereka lihat. Karena mereka sekarang ini budayanya adalah budaya visual. Budaya nonton, nggak lagi budaya baca. Auditori juga melibatkan yang mendengar, juga kinestetik. Itu harus dilibatkan. Mereka harus gerak. Kalau enggak, waduh susah Ibu Bapak. Kalau cuman ngomong, ngantuk. Mesti ada geraknya. Ya. Nah, saudari-saudara, untuk menyemangati mereka salah satunya pastoral kreatif perlu dibuat. Contoh ada OKS. Itu pastoral kreatif itu zaman sekarang. Walaupun ini lebih banyak yang ikut OKS orang-orang tua daripada yang muda. Tapi belum lama ada festival band anak-anak muda. Pastoral baru. Zaman dulu mana ada kayak gitu. Zaman dulu gereja pakai alat musik band. Hei, kekaristenan. Ini Katolik yang sembayangnya itu berlutut dan diam. Saudari-saudara, gereja itu harus berubah. Mau gak mau, gereja harus menjadi seperti supermarket yang menawarkan banyak hal. Ya. Bagaimana anak muda dapat semangat? Karena di dalam gereja ditawarkan banyak hal. Di Pantai Indah Kapuk saya cerita. Anak-anak suka dengan yang namanya olahraga. Kita buatin lapangan badminton yang baik. Karpetnya kasih yang baik. Supaya anak muda olahraga di situ. Mereka suka komsel. Kita buatin komsel. Ada pendampingnya. Mereka saling curhat. Wah ini komsel ini awalnya hanya 5-6 orang. Sekarang udah puluhan. Mereka cerita, anak zaman sekarang tuh mudah sekali dikit-dikit kena mental. Dikit-dikit kena mental. Ya. Aku dibully. Baper. Waduh, saya tuh pusing loh. Pernah ada anak muda ya. Yang anak muda ini ketika konsultasi ke saya tuh pusing. Dia bilang begini kepada saya, Romo, kok aku ngerasa di sekolah aku selalu diperhatiin. Wah, perhatiinnya kayak gimana? Teman-teman aku kok kayaknya suka ngeliatin aku. Ya. Ngeliatinnya gimana Kak? Iya ngeliatin gitu Romo. Ibu bapak guru aku juga suka ngeliatin aku. Ini Romo juga kayaknya suka liatin aku. Lalu saya bilang sama dia, Kak, karena semua yang punya mata pasti bisa lihat you. Problemnya ada di kamu. Ya. Dia punya problem pribadi sendiri. Tapi ngerasa insecure. Kok orang ngeliatin dia ya? Coba. Ya ibu bapak. Makanya saya senang. Anak muda tuh perlu dilibatkan. Punya komunitas.
Kalau komunitasnya baik, Rasul Paulus kan bilang, Bucun, ayat berapa Rasul Paulus yang bilang begini ya? Wah, gua mencobai orang tua nih. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuh lihat. Tepuk tangan buat Bucun ya. 1 Korintus 15:33. Kebiasaan buruk merusak pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita, kata Rasul Paulus ya. Maka perlu ada komunitas yang baik. Nah, ini video singkat saja ya. Bagaimana gereja mau menyemangati anak muda supaya mentalnya tough, kuat. Tadi tuh videonya tuh di link. Pencet kontrol sama cek linknya. Nah, kontrol sama link. Ah, itu dia. Nggak bisa ya? Anda kurang beruntung. Ya, jadi saya ceritain aja. Video itu adalah KKR, camping rohani anak muda, yang dilakukan waktu dulu saya tugas di paroki Bintaro Jaya. Ya. Jadi anak muda supaya mentalnya kuat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kayak gini. Camping, mencintai alam. Nggak hanya ngomong, tapi dilibatkan, diikut sertakan dalam bertemu dengan teman yang lain, bersahabat, goyang bareng. Saya kira itulah yang menguatkan mental anak-anak muda. Semoga menjawab ya Bu ya. Ya tadi itu sayang film yang gak keputar. Ibu Bapak udah jam 7, itu aja ya yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang salah-salah kata, jangan diambil hati Ibu Bapak ya. Kan belajar memahami anak zaman now, pahami dulu Romo zaman now. Mami Cun sampai ke belakang, pusing ngelihat Romo zaman now. Ya, itu Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Amin.